Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3431. Nama wanita itu adalah Larissa Lee. Setelah mendengar kata-kata Harvey, dia membeku. Wajahnya yang pucat menjadi merah padam. Dia secara naluriah melangkah ke arah Cynthia dan berbisik. Apakah iparmu gila atau semacamnya? Bagaimana dia bisa berbicara dengan wanita seperti ini? Apakah dia masih cabul yang tidak pernah menyentuh kakakmu selama 3 tahun penuh? Seperti yang kamu katakan. Secara alami, Cynthia pasti mengatakan hal itu saat itu. Karena itu, Larissa menunjukkan pandangan aneh saat dia menatap Harvey. Cynthia merasa canggung. Kamu salah, Larissa. Cynthia dengan cepat memikirkan cara untuk menghilangkan kecanggungan. Kakak iparku cukup berbakat, Larissa. Dia tidak akan menanyakan ini padamu tanpa alasan. Apakah kamu benar-benar kurang tidur? Larissa mengangguk. Masih terlihat aneh. Cynthia, kakak iparmu bukan penipu, kan? Kudengar ada orang yang bisa melihat apa yang salah dengan tubuh setiap orang, dan menggunakannya untuk menipu orang lain. Cynthia benar-benar bingung. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Harvey mengerutkan kening. Maaf, tapi aku bukan penipu. Kamu juga tidak sakit. Apakah kamu pernah berjalan-jalan di sekitar makam kuno atau meninggalkan rumah tua dengan banyak energi jahat? Larissa memperlakukan Harvey seperti orang cabul sampai dia mendengar kata-katanya. Dia memandang Harvey. Benar-benar terkejut. Itu benar. Saya memasuki rumah kosong minggu lalu ketika saya sedang bermain script murder. Ada peti mati di dalamnya. Jika saya ingat dengan benar. Rasanya cukup dingin, tapi aku hanya tinggal di dalam selama setengah jam. Itukah sebabnya aku kurang tidur? Itu tidak masuk akal. Harvey mengangguk ringan. Tentu saja, tubuhmu diselimuti energi jahat. Kamu akan berada dalam situasi yang mengancam jiwa jika kamu tidak menyingkirkannya dalam 3 hari. Ini akan sangat buruk. Demi Cynthia, kamu harus mengambil ini. Seharusnya bisa membantu. Harvey menggigit jarinya dan meneteskan darah ke tisu yang baru saja dicabutnya. Sejak dia terdaftar di ketentaraan selama 3 tahun, darahnya secara alami mampu melawan energi jahat karena kejantanannya. Ingat, bawalah ini setiap saat selama seminggu penuh. Kau menjijikan. Kamu bilang kamu bukan penipu. Larissa hanya bisa berteriak. Kamu sedang apa? Kamu bilang jaringan kotor dengan darahmu ini akan membantu. Lelucon yang luar biasa. Kamu masih mencoba melakukan hal-hal seperti ini di zaman sekarang ini. Kamu tidak mencoba membodohiku hanya karena aku seorang siswa. Bukan. Saya ingin Anda tahu bahwa saya telah mengalami pendidikan tinggi. Aku tidak akan tertipu oleh ini. Kamu juga. Cynthia, mengapa Anda memberitahu saudara ipar Anda semua itu? Saya pikir kita teman. Beraninya kamu bekerja sama dengannya melawanku. Saya bertanya-tanya bagaimana kami bisa bertemu di Floodwell setelah bertahun-tahun. Kamu di sini hanya untuk uangku. Bukan. Kamu mengecewakanku. Cynthia, saya memperlakukan Anda sebagai teman baik. Namun sepertinya saya hanya kantong uang bagi Anda. Larissa merobek tisu itu dan pergi dengan marah. Bab 3432. Harvey menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat Larissa menjauh. Cynthia sangat marah. Sejujurnya, apakah dia tidak tahu betapa berbakatnya kamu? Dia hanya tidak percaya padamu. Cynthia ragu sejenak setelah dia selesai mengeluh. Kakak ipar, apakah semua yang kamu katakan benar? Dia bertanya sambil menatap Harvey. Apakah Larissa akan mendapat masalah? Harvey mengangguk. Tentu saja, dia akan segera berada dalam situasi yang mengancam nyawa.
Benar, Anda juga akan terpengaruh oleh energi jahatnya. Lebih baik jika Anda mengambil tindakan pencegahan. Harvey menaruh beberapa tetes darah pada selembar tisu baru sebelum menyerahkannya ke Cynthia. Simpan ini bersamamu. Oke. Cynthia dengan cerdik menganggukkan kepalanya sebelum dengan senang hati memasukkan tisu ke dalam sakunya. Benar. Setelah menyimpan tisu, Cynthia menamparkan kepalanya dan berkata, "Saya baru saja memberi tahu Larissa bahwa kami akan memainkan skrip murder dengan beberapa teman universitas saya yang lain. Anda ingin datang?" Skrip pembunuhan. Harvey membeku setelah mendengar nama itu. Apa itu? Itu hanya permainan peran, jawab Cynthia. Setiap orang yang berpartisipasi dalam permainan memiliki naskah mereka sendiri untuk karakter mereka, seperti di film. Ini sangat menyenangkan. Naskah untuk malam ini adalah perang mata-mata yang berlatarkan Republik. Harvey pada dasarnya memahami bahwa permainan skrip murder pada dasarnya adalah permainan hayalan untuk orang dewasa muda. Harvey menghela nafas. Aku tidak punya banyak waktu luang. Saya benar-benar kelelahan setelah semua pekerjaan. Aku sedang menuju tempat tidur. Pergilah bermain jika kamu mau. Tapi jangan terlambat. Ingatlah untuk meminta anak buah Kaiden menjemputmu. Oke, saya mendapatkannya. Cynthia pergi dengan wajah cemberut. Sebenarnya, dia ingin Harvey juga ikut bermain. Mungkin mereka bisa memainkan peran sebagai pasangan satu sama lain. Jam 9 malam, Harvey terbangun oleh getaran keras dari teleponnya. Dia menekan tombol speaker dan mendengar nada panik Cynthia. Ini buruk. Kakak ipar. Harvey membeku. Apakah kamu tidak bermain game? Apa yang salah? Aku juga tidak tahu. Tapi kita punya senjata api sungguhan yang disamarkan sebagai penyangga. Larissa tertembak. Kamu benar. Dia benar-benar masuk ke dalam situasi yang mengancam nyawa. Harvey langsung duduk. Jangan panik. Kirimi saya alamat Anda. Saya akan menuju ke sana sekarang. Jawabnya dengan tenang. Harvey segera menutup telepon dan segera pergi ke Film City. Beberapa waktu sebelumnya, Cynthia, Larissa, dan teman-teman universitas mereka yang lain berada di momen paling krusial dalam naskah mereka. Mereka semua sangat menyukainya. Peran Larissa adalah seorang mahasiswa Universitas Republik yang akan mengorbankan dirinya demi negara. Sebagai mata-mata, Cynthia harus menembak salah satu dari dirinya sendiri demi negara, serta mencegah yang lain terekspos. Cynthia mengambil senjata api penyangga dan menarik pelatuknya, seperti yang dikatakan naskahnya. Larissa jatuh ke tanah dalam sekejap. Semua orang mulai bertepuk tangan, berpikir bahwa Larissa baru saja berkomitmen penuh pada peran itu. Tetapi setelah melihat darah dari dadanya, mereka menyadari bahwa dia benar-benar tertembak. Bab 3433. Larissa tidak terluka parah, dia tidak dalam bahaya. Namun, dia benar-benar shock. Dia terus berkedut di tanah saat dia menutupi lukanya, dan tidak akan menanggapi siapapun yang memanggil namanya. Cynthia sangat ketakutan hingga dia mulai menggigil. Dialah yang menarik pelatuknya. Dia tidak berpikir bahwa senjata api itu benar-benar akan menembakkan peluru tajam. Jika bukan karena mundur, Larissa pasti sudah mati. Jantung Cynthia terus berpacu. Dia tahu dia harus menelepon Harvey setelah sesuatu sebesar ini terjadi. Setelah memahami situasinya, Harvey mengemudi ke sini secepat mungkin. Kota film Floodwell adalah tempat yang terang benderang, penuh dengan makanan dan hiburan. Cynthia terus menggigil saat dia duduk merosot di bangku. Dia memegang sebotol air, tetapi dia bahkan tidak menyesapnya. Kepolisian setempat sudah terlibat dengan situasi tersebut. Pemilik tempat skrip murder langsung ditangkap. Teman Universitas Cynthia dan semua orang harus tetap tinggal untuk merekam pernyataan mereka. Dua inspektur memelototi Cynthia dari jauh. Mereka tahu dia tidak bersalah.
Tetapi dia secara alami tidak diizinkan pergi. Kamu beruntung, Cynthia. Jika Anda tidak ketinggalan, Anda akan membunuh seseorang. Tapi itu sangat aneh. Bukankah itu hanya alat peraga? Mengapa ada peluru tajam di dalam senjata api? Apakah seseorang berencana untuk membunuh Larissa? Pelaku tahu dia berperan sebagai mahasiswa heroik. Apakah itu sebabnya orang itu melakukan semua ini? Ini gila. Jangan khawatir, Cynthia. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan kita. Semua orang adalah korban. Teman-teman Universitas Cynthia mengelilinginya. Semua orang bersenang-senang bermain game. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Namun para siswa cukup bersatu. Mereka tidak menyalahkan Cynthia atas apa yang telah terjadi. Lagi pula, Cynthia tidak bermaksud menembak Larissa dengan senjata api sungguhan. Dari sudut pandang tertentu, Cynthia juga menjadi korban. Cynthia mengungkapkan senyum tipis setelah mendengar kata-kata mereka. Dia tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dari jauh, Cynthia bisa melihat seorang pria jangkung dan tampan berusia 20-an berjalan ke arahnya. Senior Miller. Pria itu adalah senior Cynthia. Tapi dia sudah lulus beberapa tahun yang lalu. Dia adalah salah satu bos dari Script Murder. Dan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Larissa. Dia berdiri di samping Larissa dengan ekspresi lembut di wajahnya. Staf medis merawat luka Larissa. Mereka menemukan bahwa peluru itu palsu. Larissa hanya tergores di bagian luar. Jadi dia tidak terluka parah. Yang mengatakan, dia jelas shock. Dia duduk di tanah dengan tatapan lesu di matanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia juga tidak marah. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan apa-apa. Cynthia, yang merasa sangat bersalah, sangat khawatir. Dia tidak tahu bahwa Larissa akan menjadi seperti itu. Saat itu, Cynthia teringat akan perkataan Harvey. Dia secara naluriah mengeluarkan tisu yang dibawanya. Dia hampir menjerit ketika tisu berubah menjadi debu dalam sekejap. Cynthia terkejut. Apakah dia dalam situasi yang mengancam jiwa juga? Apakah saudara iparnya benar-benar menyelamatkannya? Bab 3434. Larissa, apa kamu baik-baik saja? Bayi perempuanku. Seorang wanita parubaya dengan pakaian adat tiba di lokasi bersama beberapa rekannya. Dia mendekati Larissa dengan cemas. Sebelum melemparkan serangan besar, Senior Miller segera berdiri dan membungkuk di depan wanita itu. Memanggilnya Ni. Lee. Cynthia bukan dari Floodwell. Jadi dia tidak tahu siapa Nyonya Lee. Para mahasiswa mulai bergumam satu sama lain. Itu Ibu Larissa. Kudengar dia dari aliansi bisnis Floodwell. Dia terlibat dalam pengembangan distrik baru Floodwell. Dia kaya raya. Ayahnya bahkan lebih baik. Saya pikir dia adalah tokoh terkemuka dari Longman. Keluarganya sangat kaya. Larissa berkata dia akan membayar untuk pembunuhan naskah. Tetapi siapa yang tahu ini akan terjadi? Para siswa menunjukkan kekaguman. Keluarga Larissa terlalu luar biasa. Dia tidak perlu meminta satu hal pun sepanjang hidupnya. Dia sudah memiliki segalanya. Para siswa lahir di keluarga normal. Bahkan beberapa siswa kelas menengah tidak akan bisa membandingkan diri mereka dengan Larissa. Semua orang iri padanya karena itu. Tepat pada saat ini, Nyonya Lee menunjuk ke Senior Miller. Berteriak padanya sebelum menamparkan wajahnya 2 kali. Seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada cucunya. Dia terlihat sangat garang pada saat itu. Senior Miller tidak marah setelah ditampar wajahnya. Sebaliknya, dia diam-diam membisikkan sesuatu sambil melihat ke arah Cynthia. Ada yang tidak beres. Cynthia. Senior Miller sepertinya dia mencoba menyalahkanmu. Kudengar Ibu Larissa adalah orang yang sangat tidak masuk akal. Cari inspektur sekarang. Anda akan berada dalam masalah besar jika tidak. Para siswa tahu bahwa keluarga Lee sangat arogan.
Oleh karena itu, mereka dengan cepat memperingatkan Cynthia tentang hal itu. Cynthia membeku. Salahkan aku. Tapi aku juga korban. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Sebelum para siswa yang panik dapat menjelaskan situasinya lebih jauh, Lee mencemooh dengan dingin dan mendorong senior Miller ke samping. Kemudian, dia melangkah dengan marah menuju Cynthia dengan beberapa orang mengikutinya. Apakah kamu Cynthia? Nyonya Lee berteriak dengan dingin. Menilai Cynthia. Bicara. Apakah kamu? Cynthia membeku. Kemudian, dia berdiri dengan hormat. Halo, saya teman Universitas Larissa. Cynthia. Saya. Tamparan. Sebelum Cynthia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya sudah ditampar. Dia menjerit sebelum tersandung kembali. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi. Wajah Nyonya Lee sangat dingin. Kau jalang kecil. Kamu pantas mati. Cynthia menutupi wajahnya. Untuk apa itu? Dia menangis tak berdaya. Tamparan. Nyonya Lee mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Cynthia sekali lagi. Wajah Cynthia benar-benar bengkak. Dan dia terhuyung ke belakang lagi. Setidaknya berikan alasan jika kamu akan memukul seseorang. Cynthia berteriak dengan marah. Kamu tidak bisa begitu, tidak masuk akal. Senior Miller berlari dengan tatapan pahit. Tolong tenang. Nyonya Lee. Dia tidak bersungguh-sungguh. Pergilah. Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Aku akan memukulmu lagi jika tidak. Nyonya Lee memekik dingin. Bab 3435. Nyonya Lee memelototi Cynthia dengan penuh dendam. Bagaimana kamu tidak mengerti mengapa aku memukulmu sekarang? Aku tahu segalanya. Dasar jalang. Kaulah yang menembak putriku. Kamu cemburu padanya. Itu sebabnya kamu ingin menakutinya. Kamu tahu pistolnya akan meledak. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Saya melakukan ini untuk putri saya. Nyonya Lee mengayunkan telapak tangannya lagi. Tamparan. Namun kali ini, Cynthia bersiap untuk memblokir tamparan itu. Bersikaplah masuk akal. Bu. Kami datang ke sini untuk bermain. Larissa memilih peran itu sendiri. Aku hanya mengikuti naskah. Aku minta maaf karena ini terjadi. Tapi ini bukan salahku. Saya juga korban. Cynthia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Mengapa saya menarik pelatuknya jika saya tahu ada peluru? Aku merasa bersalah tentang itu. Tetapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Jadilah sedikit lebih masuk akal. Tidak masalah jika kamu marah. Cynthia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan situasinya. Ekspresi Nyonya Lee menjadi sedingin es. Kamu masih tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu menarik pelatuknya. Dasar brengsek. Kamu menyakiti putriku. Kamu jelas cemburu pada putriku yang lebih baik darimu dalam segala hal. Itu sebabnya kamu mencoba membunuhnya. Kamu akan membayar untuk ini. Aku akan memastikannya. Akui kesalahanmu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku hanya memberimu pelajaran sekarang. Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membuatmu membayar. Saya ingin setiap anggota keluarga Anda membayar. Nyonya Lee melangkah maju dengan ganas. Hendak menamparkan wajah Cynthia lagi. Cynthia dengan cepat memblokir serangan itu lagi. Dia tidak tahan lagi. Nyonya Lee menjadi sangat marah saat melihat tamparannya diblokir lagi. Jangan hanya berdiri di sana. Dia berteriak. Dua wanita dengan pakaian tradisional berjalan dan meraih Cynthia. Dan menyeretnya ke arah Mrs. Lee. Orang lain menarik rambut Cynthia. Memaksanya untuk menatap langsung ke mata Lee. Beraninya kamu. Beraninya kau masih mencoba memblokirku. Bertarunglah saat itu jika kamu berani. Nyonya Lee terkekeh dingin sebelum dia menamparkan wajah Cynthia. Tampar. 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 Dalam sekejap, wajah Cynthia menjadi bengkak seperti babi. Jejak telapak tangan merah terang terlihat di wajahnya. Dan darah menetes dari sudut mulutnya. Cynthia ingin melawan.
Tapi dia benar-benar kalah jumlah. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan. Senior Miller dan yang lainnya berpura-pura mencoba menghentikan perkelahian. Tetapi rekan Lee memblokir mereka. Bab 3436. Beberapa siswa ingin menghentikan perkelahian sebelum mereka melihat ekspresi sedih Mrs. Lee di wajahnya. Mereka tidak punya pilihan lain selain menyaksikan Cynthia Zimmer disiksa. Dasar bajingan kecil. Putriku pasti membeli semua ini untukmu. Kan? Kamu mengambil semuanya dari putriku. Namun kamu masih mencoba membunuhnya karena cemburu. Orang-orang sepertimu pantas mati. Nyonya Lee mulai lelah setelah menamparkan Cynthia belasan kali. Dia menyambar tas tangan Hermes Cynthia dengan tatapan dingin setelah itu. Dia berpikir bahwa orang seperti Cynthia tidak pantas mendapatkan hal seperti itu. Tas tangan itu akan menelan biaya beberapa ribu dolar hanya untuk pengirimannya. Nyonya Lee percaya bahwa Cynthia mungkin mendapatkan ini dari Larissa Lee. Dia menjadi jauh lebih marah setelah itu. Dia mengeluarkan semuanya dari tas tangan Cynthia dan melemparkannya ke orang-orang yang lewat. Laptop ini milikmu sekarang. Ini dompet. Aku melakukan kebaikan untuk jalang ini. Nyonya Lee memberikan semua yang dimiliki Cynthia sebelum menyimpan tas tangan Hermes untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah barang mewah. Dia tidak ingin memberikannya kepada orang lain. Cynthia benar-benar marah setelah melihat pemandangan itu. Jangan sentuh barang-barangku. Kakak iparku memberikan ini padaku. Mengembalikannya. Orang-orang yang memainkan skrip murder sangat senang. Mereka tidak menyangka bisa mendapatkan begitu banyak barang hanya dengan berada di sana. Mereka berterima kasih kepada Nyonya Lee karena telah bermurah hati sambil mengabaikan ketidakberdayaan Cynthia sepenuhnya. Kakak iparmu memberikan ini padamu. Dia membelikanmu begitu banyak barang karena kamu sudah tidur dengannya, kan? Benar-benar manipulatif. Aku tidak percaya kamu akan melakukan hal seperti itu dengan saudara iparmu sendiri. Menjijikkan. Beraninya kau menyebut dirimu seorang mahasiswa. Saya akan memberitahu Anda bagaimana dunia bekerja hari ini. Nyonya Lee menamparkan wajah Cynthia sekali lagi. Datang. Buat bajingan ini berlutut di depan putriku. Buat dia merendahkan diri. Jika sesuatu terjadi pada putriku, kubur dia juga di tanah. Aku tidak pergi. Ini bukan salahku. Darah menetes ke seluruh tubuh Cynthia yang benar-benar bengkak. Wajah setelah dihajar. Tapi dia tetap tidak mau menyerah. Lagi pula, itu bukan tanggung jawabnya sejak awal. Apa? Aku memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Namun kamu menolaknya. Kurasa aku sedikit terlalu baik padamu. Nyonya Lee mendidih karena marah. Dia adalah salah satu anggota aliansi bisnis Floodwell. Dia tidak berperingkat tinggi seperti yang lain. Tetapi dia masih memiliki jutaan dolar dan beberapa perusahaan di bawah namanya. Jelas. Seorang mahasiswa biasa bukanlah tandingannya. Benar-benar lelucon. Tamparan. Saat Mrs. Lee hendak mengayunkan tangannya, Cynthia meronta sedikit sebelum mengayunkan telapak tangannya ke depan. Nyonya Lee merasakan sakit yang tajam di wajahnya sebelum melepaskan cengkeramannya. Aku menelepon polisi. Cynthia tersandung dari tanah. Aku akan menuntutmu. Kepala siswa benar-benar mati rasa saat melihat pemandangan itu. Jangan pikirkan itu sekarang. Lari saja. Kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Berlari. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Nyonya Lee menutupi wajahnya saat dia marah. Kamu tidak akan keluar dari sini dengan mudah. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Bab 3437. Nyonya Lee melangkah maju dan menendang Cynthia Zimmer ke tanah sambil berteriak keras. Berani-beraninya kau melawan balik. Bajingan kecil. Mati sudah. Kamu pelacur tidak berpendidikan. Aku akan mengajarimu sopan santun jika tidak ada yang mengajarimu. Aku akan mengajarimu cara menghormati yang lebih tua. Nyonya Lee mendidih karena marah.
Terutama ketika dia melihat wajah cantik Cynthia. Dia sangat ingin menginjak wajahnya dengan sepatu hak tingginya. Mati, mati, mati. Dasar kau jalang. Cynthia terus-menerus ditendang ketika dia terbanting ke tanah. Tetapi dia menutupi kepalanya dengan tangan agar dia tidak terluka di sana. Namun meski begitu, lengan Cynthia berlumuran darah dan memar. Kamu masih memblokir. Jika saya tidak membuat Anda membayar hari ini, aku lebih baik mati. Kemudian, Nyonya Lee menunjuk ke beberapa teman pria di sekitarnya dengan senyum dingin. Robek pakaiannya dan ambil beberapa foto sebagai peringatan. Mata teman laki-laki berbinar sebelum mereka berjalan maju dengan senyum celaka di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyentuh siswa yang tidak bersalah seperti Cynthia. Jelas, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu pada saat itu. Bam! Cynthia mendidih karena marah. Dia lebih baik mati daripada menderita penghinaan seperti itu. Dia membanting kepalanya ke tanah sebelum pingsan segera setelah itu. Nyonya Lee membeku sebelum dia menunjukkan senyum yang menyedihkan. Jangan berpikir ini berakhir hanya karena dia pingsan. Seru Mrs. Lee sambil menunjuk siswa lainnya. Awasi dia. Katakan padaku ketika dia bangun. Aku harus menjaga bayi perempuanku. Asteris asteris asteris. Cynthia sudah dikirim ke ruang medis sementara ketika Harvey York tiba. Para siswa ketakutan. Tetapi mereka masih membawa Cynthia ke sini secepat mungkin. Semua dokter dan perawat menghibur Lee saat itu. Jadi tidak ada yang merawat luka Cynthia. Sebaliknya, para siswa harus menangani luka Cynthia dengan pengetahuan pertolongan pertama mereka sebelum memanggil ambulans. Karena jauh ke kota film, ambulans tidak dapat segera tiba di sana. Ketika Harvey memasuki ruang medis, dia bisa melihat keadaan Cynthia yang menyedihkan. Tidak hanya pakaiannya yang benar-benar compang camping, tetapi dia juga memar di sekujur tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan cetakan telapak tangan. Lengannya juga ditutupi cetakan sepatu. Bekas luka akan terbentuk di sekujur tubuhnya jika dia tidak dirawat tepat waktu. Hati Harvey sakit. Apa yang terjadi di sini? Seru Harvey dengan dingin. Dia sudah menenangkan dirinya sebaik mungkin. Tapi aura yang tak terkatakan masih merembes keluar dari dirinya. Para siswa dengan Cynthia dengan panik mengedutkan mata mereka. Mereka tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun saat melihat tatapan marah Harvey. Apalagi, pelacur kecil ini menembak Mas Lee saat memainkan permainan bodoh. Nyonya Lee memberinya pelajaran setelah mengetahui tentang ini. Jalang itu masih hidup hanya karena Lee cukup baik. Jika putriku tertembak, aku akan mencabik-cabik si pembunuh. Kata seorang wanita dengan nada aneh sambil melirik Harvey. Dia mengambil cukup banyak hadiah dari Lee barusan. Tentu saja memiliki kewajiban untuk mengawasi Cynthia untuknya. Orang lain yang mengira mereka seharusnya mendapatkan lebih banyak dengan dingin menghina Cynthia. Menyalahkannya karena tidak memiliki lebih banyak barang padanya. Bab 3438. Itu omong kosong. Seorang siswa tidak bisa tidak berseru. Cynthia Zimmer juga seorang korban. Tapi Lee harus menyerangnya karena dia tidak bisa melakukannya pada orang lain. Kemudian, para siswa menjelaskan seluruh situasi. Termasuk fakta bahwa Lee hendak mengambil foto telanjang Cynthia. Para siswa tidak tahu siapa Harvey York itu. Tetapi mereka yakin dia pasti akan menjaga Cynthia tetap aman setelah melihat kemarahan tertulis di wajahnya. Harvey berangsur-angsur menenangkan diri setelah mendengar penjelasan para siswa. Apakah kamu tidak tahu siapa Nyonya Lee? Beraninya kamu mengkritiknya seperti ini. Wanita itu memelototi siswa yang saleh dengan tatapan dingin. Apakah kamu ingin mati atau sesuatu? Jika saya memberitahu Nyonya Lee tentang ini, dia juga akan merobek semua pakaian Anda.
Yang lain tertawa dingin sambil melihat para siswa. Mereka bersemangat untuk melihat apa yang bisa mereka dapatkan dari situasi tersebut jika para siswa juga ditelanjangi. Para siswa dengan panik menggerakkan mata mereka sebelum berlari di belakang Harvey. Jelas, mereka ketakutan. Jangan khawatir, kata Harvey sambil berdiri di depan para siswa. Tidak ada yang bisa menyakiti kalian sekarang karena aku di sini. Oh, apakah orang suka menyelamatkan gadis dalam kesusahan tanpa memikirkan konsekuensinya saat ini? Kata wanita itu sambil menilai Harvey. Tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Kamu pikir kamu siapa? Batman. Apakah kamu pikir kamu bisa menegakkan keadilan atau sesuatu? Harvey dengan tenang melirik wanita itu sebelum dia melihat telepon di tangannya. Kamu mengambil barang-barang Cynthia. Saya memberikan itu padanya. Seru Harvey dengan dingin. Bagaimana apanya? Wanita itu dengan jijik memelototi Harvey. Nyonya, Lee sudah memberi tahu kami. Ini milikku. Dia sudah memberikannya padaku. Selain itu, toh si kecil mendapatkan semua ini dari Mas Lee. Wajar jika kita memilikinya sekarang. Tidak ada yang memintanya menjadi seperti itu. iPhone sangat mahal. Orang tanpa darah bangsawan seperti kita tidak berhak menggunakannya. Wanita itu dan teman-temannya menunjukkan ekspresi yang sangat arogan di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa sedikit cemburu. Mereka bekerja sangat keras hanya untuk beberapa ratus dolar setiap bulan. Mereka tidak akan berani mengeluarkan uang untuk ponsel seperti ini. Apa hak seorang siswa biasa seperti Cynthia untuk memiliki barang-barang mewah seperti itu? Bawa seorang inspektur ke sini. Harvey tidak bisa diganggu dengan orang-orang tidak penting seperti itu. Dia memutar nomor segera setelah itu. Ada perampok di sini. Saya membutuhkan Anda untuk menangani ini untuk saya. Oh. Menelepon polisi sekarang, kan? Wanita itu menyilangkan tangannya sambil menunjukkan senyum tipis. Kamu pasti bercanda. Apakah kamu tidak tahu siapa bos tempat ini? Apakah menurut Anda polisi bahkan berani terlibat? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tanpa surat perintah, polisi bahkan tidak akan berani menginjakkan kaki di sini. Seru wanita itu sambil menunjuk Harvey. Dia percaya bahwa pemuda seperti Harvey tidak akan mampu mengubah situasi dengan Lee di sini. Bab 3439. Harvey York benar-benar mengabaikan wanita itu dan dengan cepat menemukan beberapa peralatan medis untuk merawat Cynthia Zimmer. Untung Cynthia hanya terluka secara eksternal. Harvey pernah menangani luka-luka itu sebelumnya di medan perang. Jadi itu cukup mudah baginya. 10 menit kemudian, selusin mobil polisi dengan sirene yang menggelegar berhenti di luar Film City. Kapten Tim dan juga sahabat Mandy Zimmer sejak kuliah, Vivian Hall, menunjukkan tatapan dingin saat dia berjalan keluar dengan timnya di belakangnya. Dua penjaga keamanan berusaha menghentikannya sebelum mereka ditendang ke tanah. Segera setelah itu, para inspektur mengerumuni ruang medis. Vivian menunjukkan ekspresi aneh saat melihat Harvey. Apakah Anda yang menelepon? Sir York. Yang lain di ruangan itu benar-benar kehilangan warna di wajah mereka setelah mereka melihat begitu banyak inspektur di ruangan yang sama. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan benar-benar terjadi. Tidak ada yang percaya bahwa pemuda seperti itu yang tampak rapuh dan tidak berdaya akan dapat memanggil orang sebanyak ini ke sini. Ponsel, laptop, dompet, uang, dan riasan Cynthia dicuri. Harvey meminta daftar barang milik Cynthia dari teman-temannya sebelum menyerahkannya kepada Vivian. Saya ingin ini dikembalikan ke pemiliknya. Saya ingin orang-orang yang terlibat dengan ini ditangkap dan ditangani sesuai hukum. Harvey kemudian menunjuk wanita di ruang medis. Mulai dari dia, wanita itu dengan panik menggerakkan matanya. Dia pada dasarnya sudah menyerah pada saat itu.
Itu bukan aku. Itu bukan aku. Nyonya Lee memberikan ini padaku. Vivian tidak membuang waktu untuk memeriksa daftar Harvey sebelum memelototi wanita itu. Bawa dia, seru Vivian dingin. Beberapa inspektur bergegas dan menendang wanita itu ke tanah ketika dia mencoba melarikan diri. Yang lain menunjukkan ekspresi ngeri sebelum mereka ditangkap juga. Saya minta maaf. Saya salah. Saya akan mengembalikan semuanya. Tolong jangan tangkap saya. Harvey tetap diam sambil bersikap acuh tak acuh. Nilai barang yang dicuri bernilai lebih dari $300. Ajukan penyelidikan. Hubungi anggota keluarga dari orang yang terlibat. Berurusan dengan mereka sesuai dengan hukum. Tidak ada yang punya suara dalam hal ini. Tidak. Wanita itu dipenuhi dengan kengerian setelah mendengar kata-kata itu. Aku tidak bersalah. Anda tidak dapat melakukan ini padaku. Biarkan aku pergi. Wanita itu akan memiliki catatan kriminal jika perampokan itu diajukan. Dengan begitu, dia tidak hanya akan kehilangan setiap kesempatan kerja, tetapi dia juga akan memiliki reputasi buruk secara permanen. Anak-anaknya juga akan sangat menderita karena ini. Sederhananya, kehidupan wanita itu akan hancur. Harvey sama sekali tidak memiliki simpati terhadap wanita itu. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi mengambil barang orang lain sebagai milik Anda? Pernahkah Anda memikirkannya ketika Anda membantu mempermalukan seorang gadis lugu di depan semua orang? Bawa dia pergi. Beberapa inspektur dengan dingin memelototi orang-orang sebelum mereka diseret ke dalam mobil polisi untuk diinterogasi. Kemudian, sisanya pergi bersama Vivian. Beberapa inspektur bertugas mengunci tempat kejadian, sementara yang lain melihat rekaman pengawasan. Beberapa inspektur bertanya-tanya untuk mencari tahu apa yang terjadi juga. Mereka mati-matian mencari tahu kebenaran dari seluruh situasi. Film City milik Floodwell saat itu benar-benar kacau. Rekan-rekan Universitas Cynthia sedang menatap Harvey dengan mata berbinar. Sekarang ini pria sejati. Bab 3440. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kalian punya surat perintah? Beraninya kau menangkap orang dan melihat kamera pengintai kami sesukamu. Siapa yang memberimu keberanian? Langkah kaki cepat terdengar dari luar sebelum 8 orang masuk. Orang yang memimpin grup itu adalah Senior Miller sendiri. Sikap hormatnya sepenuhnya digantikan oleh kemarahan ketika dia menunjuk ke arah Vivian Hall dan yang lainnya. Apakah kalian orang mati otak? Apa kau tidak menyadari tempat apa ini? Tanpa surat perintah, tanpa izin kami, polisi tidak boleh melakukan apapun di sini. Aku memberimu waktu 3 menit. Lepaskan semuanya dalam hal ini. Keluar dari sini setelah selesai. Jika tidak, aku bahkan bisa memecat kalian semua dengan satu panggilan telepon. Secara alami, Senior Miller bukan hanya bos dari Script Murder. Dia juga salah satu pemegang saham Film City. Dia menggantikan dirinya sebagai bos tempat pada saat itu. Dia masih bertindak galak, bahkan di depan polisi. Seolah-olah dia memegang otoritas lebih. Tamparan. Harvey York dengan tenang berjalan ke depan sebelum menamparkan wajah Senior Miller. Dia tersandung kembali setelah menamparkan wajahnya. Hampir jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi. Cetakan telapak tangan merah cerah bisa dilihat di wajahnya saat ini. Dia secara naluriah menutupi wajahnya dan meludahkan giginya. Beraninya kau memukulku. Kau bajingan. Serunya dengan marah. Apakah kamu tahu siapa yang baru saja kamu pukul? Teman-temannya juga sangat marah. Mereka tidak punya pilihan selain menghormati orang yang berpengaruh seperti Lee. Tapi pria di depan mereka tampak sangat biasa. Beraninya dia bertindak seperti ini. Tamparan. Kamu. Tentu saja. Tidak bisakah kamu merasakannya? Tamparan. Beraninya pemilik kecil sepertimu meminta surat perintah sementara polisi sedang melakukan penyelidikan.
Kamu pikir kamu siapa? Tamparan. Semua orang berada di bawah hukum. Bagaimana Anda tidak mengerti itu? Tamparan. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka hanya karena Anda memiliki uang dan latar belakang? Apakah menurut Anda hukum hanya untuk pertunjukan? Tamparan. Kamu bahkan tidak akan memberiku pernyataan yang adil tentang Cynthia. Namun kamu di sini untuk pamer. Kamu pikir kamu siapa? Harvey mengerti mengapa Cynthia berakhir seperti ini. Itu pasti karena orang di depannya telah mengalihkan semua kesalahan padanya sebelumnya. Pada titik ini, Harvey tidak menahan tamparannya. Kepala senior Miller berputar kemana-mana. Dia bahkan tidak bisa istirahat. Dia memukul saya, Inspektur. Di tengah hari, dia memukulku. Tangkap start ini sekarang juga. Senior Miller tidak pernah menyangka Harvey akan sekejam ini. Dia bahkan tidak berani melawan. Jadi dia malah memerintahkan Vivian dan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan mereka. Buru-buru, lakukan sekarang. Bukankah kamu seharusnya melindungi warga negara yang baik seperti kami? Bukankah kamu bilang kita tidak punya hak untuk melakukan apapun di sini tanpa surat perintah? Apa? Apakah Anda sudah melupakannya? Itu adalah beberapa standar ganda. Oke. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.